Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang ya semuanya. Pada kali ini, pada pertemuan di awal kali ini, mohon maaf saya belum bisa melakukan tatap muka, dan dengan ini saya ganti dengan video presentasi untuk materi yang pertama ini ya. Jadi perkenalkan, saya Max Teja Haji Cipta Widianto yang di sini akan mengampu mata kuliah Teknik Digital kelas A, B, C, D, dan G ya. Dan nanti silahkan untuk kalian melakukan absensi melalui aplikasi Adlink ya, yang sebelumnya minta tolong nanti untuk dibuatkan grup WA ya. Silakan nanti saya di add di grup WA tersebut. Jadi kalau yang kelas A atau kelas B, C, dan G silakan. Nanti akan saya kasih link untuk atau barcode untuk presensinya ya untuk kali ini ya. Karena untuk sistem Adlink yang sekarang itu dia hanya bisa absen pada waktu perkuliahan sesuai jadwalnya ya, jadi tidak bisa diinputkan di jam berikutnya atau di hari berikutnya, tidak bisa ya. Jadi nanti langsung silakan nanti mengkoordinir untuk langsung membuat grup WA, dan nanti akan saya kirimkan kode untuk absensinya atau presensinya ya. Nah, jadi di sini untuk kontrak kuliahnya nanti untuk kehadiran itu toleransinya adalah 15 menit ya. Dan ada tugas ya. Di sini nanti saya akan memberikan dua opsi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya juga sama ya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah bertemu dengan saya di mata kuliah yang sebelumnya, itu biasanya saya akan memberikan opsi A dan B, di mana tugas UTS dan UAS-nya akan memiliki bobot yang berbeda ya. Jadi nanti silakan kalian melakukan polling di grup WA tersebut ya. Nanti akan saya putuskan kelas tersebut memakai sistem yang A atau yang B ya. Jadi di sini tugas itu tidak hanya meliputi tugas dari saya saja, tetapi nanti kalian harus mengerjakan juga tugas dari kakak Aslab ya. Jadi nanti akan ada laporan praktikum ya. Jadi itu nanti bobotnya itu biasanya 50-50 ya. Jadi akan lebih baik nanti kalian harus melaksanakan laporan praktikum dan juga tugas mingguan dari saya. Atau biasanya saya juga tidak setiap minggu memberikan tugas ya, mungkin 2 minggu sekali atau beberapa 3 minggu gitu ya. Dan yang berikutnya nanti di materi saya untuk teknik digital ataupun mikroprosesor, biasanya nanti ada project UAS ya, atau project akhir di mata kuliah tersebut ya. Nanti juga silahkan dikerjakan, karena itu juga bobotnya adalah 50-50 dari laporan tugas mingguan, baik itu praktikum maupun dari teori ya. Teori aja yang mingguannya ya. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti apa itu untuk projectnya nanti akan saya beritahukan ketika saya bertatap muka langsung ya. Dan kemudian UAS atau UTS-nya di sini kalau yang A itu sama bobotnya ya.
30, 30, 30. Kalau yang di opsi B itu adalah 40, 25, 25 ya. Nah, saya akan memberikan materi yang pertama dulu ya, yaitu tentang dasar-dasar elektronika. Dan nanti untuk pengerjaan tugasnya untuk praktikumnya tidak usah memerlukan komputer yang ada di lab sebenarnya ya. Jadi memang beberapa materi di teknik digital ini tidak semuanya harus memakai komputer di lab. Nanti pun kalau kalian sudah mencapai di setelah UTS itu biasanya kebanyakan materinya adalah tentang ini ya, penyederhanaan dari aljabar boolean ya. Nanti ada Beta Carnot, ada max term min term seperti itu ya. Dan nanti ada juga prinsip-prinsip dari aljabar boolean. Nah, itu juga sudah tidak menggunakan komputer lagi ya, karena hitung-hitungan lah istilahnya seperti itu. Ya, oke. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang dasar-dasar elektronika ya. Nah, di dalam dasar elektronika di sini ada yang namanya komponen pasif dan nanti juga ada namanya komponen aktif ya. Nah, pasif itu adalah komponen yang diantaranya ada resistor, kapasitor, dan induktor ya. Dan di sini resistor ini adalah tahanan atau hambatan ya, yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Jadi suatu harga resistor itu misalnya adalah ohm. Di sini adalah 1 mega ohm itu adalah 1000 kilo ohm. Dan kemudian kalau dijadikan ohm itu nanti dia ditambahkan lagi 10 pangkat 3. Jadi di sini bukan 106 ya, tapi ini salah tulis saya, jadi 10 pangkat 6 ya. Nah, ini adalah gambar-gambar resistor dan mungkin juga kalian sudah pernah mengerjakan ini waktu SMK ya, atau mungkin SMP gitu ya. Resistor tetap itu adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon ya. Nah, di sini ada juga yang namanya resistor variabel ya, atau potensiometer. Itu yang kayak putar-putaran di radio atau mungkin yang di AC mobil seperti itu ya. Jadi semakin diputar ke kanan atau ke kiri nanti nilai pemicu untuk hambatannya akan bertambah atau berkurang ya. Seperti itu. Nah, di sini ada juga yang dia menggunakan suhu ya. Jadi resistor di sini atau hambatannya dia naik turunnya tergantung dari suhunya ya. Kemudian ada juga yang resistor menggunakan cahaya ya, LED dependent resistor. Nah, ini biasanya banyak di pinggir-pinggir jalan itu ya, untuk lampu penerangan ya, seperti itu. Jadi tidak usah harus ada yang menyalakan atau mematikan gitu ya. Kalau di pinggir jalan kan banyak sekali dan rutenya jalurnya panjang seperti itu. Kemudian ada juga resistor VDR dan di sini adalah voltage dependent resistor. Nah, kalau di sini hambatannya dia berupa voltase atau tegangan dari suatu ini ya, komponen elektronika ya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa macam resistor yang biasa dipakai ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya kode warna untuk menentukan
nilai dari hambatannya atau resistornya ya. Jadi pengkodeannya itu diwakili dengan cincin-cincin warna. Ya, nanti mungkin kalian bisa praktekkan sendiri ya. Cara menghitungnya, dari nanti mungkin beli beberapa resistor gitu, nanti kalian hitung dan kemudian kalian samakan dengan yang ada di multimeter gitu ya. Kalau dulu di SMK seperti itu ya, kalau di SMP juga ya. Jadi penghitungan dengan multimeter sama kalian menghitung cincin warnanya sama atau tidak ya, harusnya sih sama ya. Jadi di sini gelang yang pertama, gelang yang kedua itu angka dia ya, jadi satuan, puluhan atau seperti apa. Nah, nanti juga di sini akan ditentukan juga sama yang gelang ketiganya ya. Nah, gelang ketiganya itu adalah 10 pangkat N. Jadi dia penentu jumlah 0 yang ada di belakang ya. Kalau misalnya hitam itu tidak dapat 0 angka di belakang ya. Jadi 1 aja gitu. Istilahnya ya yang dikali 1 ya bilangan sendiri kan, seperti itu. Nah, kecuali kalau sudah melewati coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak tanpa warna ya. Nah, di sini urutannya mungkin kalau ada yang udah hafal itu biasanya dulu dipakai lagu ya. Hijau, meo, kuhi, biu, jadi hitam, coklat, merah, orange, comeo ya, kuhi, biu, kuning, hijau, biru, ungu, abu, pet, biasanya seperti itu. Abu-abu, putih, emas, perak tanpa warna. Tapi kalau di sini emas, perak tanpa warna itu sudah tidak mempunyai nilai lagi ketika di gelang pertama dan gelang kedua. Jadi di sini hanya dia untuk toleransi biasanya. Ya, nanti seperti apa gitu nanti kita lihat di sini. Nah, di sini untuk toleransinya itu misalnya kalau perak itu 10%, emas 5% ya. Terus kemudian ada coklat 1%, merah 2%, hijau 0,5%, biru 0,25%, dan ungu itu adalah 0,1%. Nah, di sini biasanya koefisien temperatur jarang ada ya, atau jarang disebutkan, kecuali untuk yang memang beberapa yang dia sangat sensitif terhadap temperatur atau memang dipakai untuk itu ya. Nah, di sini kalau misalnya dilihat lagi ada yang 5 cincin, ada yang 6 cincin. Tapi sebenarnya sama saja, cuma kalau yang 5 cincin dia yang tadi satuan, puluhan, ratusan yang di angka itu dia menambah 1 gitu di belakang. Ya kan? Jadi kalau tadi kan cuma misalnya kan cuma 2 garis gini, sekarang ada 3 garis yang menyatakan angkanya. Nah, kemudian baru yang di belakangnya itu ya, yang berarti adalah cincin keempatnya menyatakan jumlah nolnya ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ya, toleransi, dan kemudian kalau yang 6 itu ditambah lagi dengan temperatur koefisien. Nah, ini contohnya ya. Gelang 1 coklat, gelang 2 coklat, jadi
dan gelang ketiganya adalah 10 pangkat 3. Kemudian gelang keempatnya adalah emas, itu 5%. Nah di sini, oh ya sorry, ini hitam ya harusnya gelang kedua karena 0 kan, 1-0 gitu. Nah kecuali kalau misalnya hitamnya itu ada di gelang ketiga, itu justru malah dia tidak mempunyai 0 ya, seperti itu. Jadi ini adalah 10.000 atau 10K dengan toleransi 5%. Ya, ini contoh-contohnya yang lain, silahkan nanti dipelajari ya. Kemudian di sini ada yang memakai angka. Jadi kalau memakai angka itu hampir sama sebenarnya, cuma di sini dia di kode resistansinya itu kayak di cincin ketiganya, dan di toleransinya itu kayak di cincin keempatnya tadi. Ya, dimana di sini menyatakannya dengan angka ya, dengan huruf ya, ada R itu 1 atau kayak 0 gitu ya. Itu berarti hitam ya kalau di cincin warna tadi ya. Kemudian ada K itu 1000, 10 pangkat 3, dan M itu adalah 1 juta atau 10 pangkat 6 ya. Nah, kode toleransinya itu F, G, J, K, M. Jadi kalau F itu 1, G itu 2, J itu 5, K itu 10, M itu 20 ya. Nah, jadi di sini biasanya adalah resistor lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik atau porselen. Nah, contohnya di sini arti kode 5W22R itu adalah 5W adalah menyatakan dayanya. Ya, dayanya adalah sebesar 5 watt. Kemudian di sini 22R itu berarti 22 R-nya 0 ya, atau istilahnya 10 pangkat 0 atau 1 itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang di belakangnya adalah J, itu adalah 5% untuk toleransinya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kapasitor. Kalau tadi yang pertama adalah resistor, kedua adalah kapasitor atau kondensator ya. Jadi itu adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik ya. Kapasitas kapasitor diukur dalam farad ya, 10 pangkat min 6 mikrofarad, atau di sini milifarad 10 pangkat 9, kemudian ke nanofarad 10 pangkat min 12 ya. Jadi semakin banyak ininya, nolnya di pangkat 3 pokoknya, nambahnya 3 gitu nolnya. Dan kemudian yang paling kecil adalah pikofaradnya. Jadi farad ini harusnya milifarad dulu ya. Farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Nah, kapasitor elektrik ini mempunyai dua kutub positif atau kutub negatif atau bipolar, dua kutub ya. Sedangkan kapasitor kering, misal kapasitor mika, kapasitor kertas, tidak membedakan kutub positif dan kutub negatifnya atau non polar. Nah, jadi kalau yang elektrolit itu kayak baterai ya. Baterai itu kan ada positif negatifnya seperti itu. Nah, baterai itu sebenarnya adalah juga kapasitor ya. Nah, ada juga yang dia diwakili dengan warna, tapi biasanya ini adalah kapasitor yang kecil tadi, yang ini, yang kayak kertas, keramik gitu ya, yang non polar atau yang tidak mempunyai positif dan negatif di kedua kutubnya. Jadi dia bebas
dimasukin itu diputer-puter itu dia tidak mengubah ininya, atau tidak terjadi konsleting juga itu ya muatannya. Nah sebenarnya bersama ya dengan yang tadi Hichomeo, Kuhibiu, Apu. Nah itu aja ya, emas perak tanpa warna di sini tidak dipakai ya, karena di sini pakainya adalah toleransi dan tegangan kerja ya. Di sini yang dipakai adalah toleransi dan tegangan kerja saja ya. Nah kalau kode angka juga sama, jadi angka yang pertama dan kedua itu adalah angka yang tadi satuan puluhan itu. Nah yang angka ketiganya itu adalah jumlah nolnya atau cincin ketiganya tadi menentukan jumlah nol. Jadi di sini adalah 5.600. Nah J adalah 5% untuk toleransinya ya. Dan kemudian 100 volt, berarti dia kemampuannya berada di tegangan kerja 100 volt ya, dengan toleransinya adalah 5%. Itu adalah dari yang J tadi ya. Nah kemudian ada yang namanya induktor. Nah induktor itu kalau dulu kalian main Tamiya itu biasanya banyak lilitan-lilitan gitu ya. Nah itu juga nanti dia yang biasanya dipakai untuk trafo juga ya. Tapi di sini biasanya sebatas hanya sebagai induktor atau dinamo gitu ya, untuk menggerakkan satu mesin dengan lilitan, kumparan lilitan gitu ya. Jadi ini adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif ya. Jadi kapasitas induktor dinyatakan dalam satuan H atau Henry. 1000 mH itu kapasitas induktornya diberi lambang L, sedangkan reaktansi induktifnya diberi lambang XL. Ya, jadi rumusnya adalah XL diferensial dari ini P E2 dikali P dikali F itu adalah frekuensi dikali L itu adalah kapasitas induktornya. Yes. Dalam ohm juga ya. Nah, sekarang ada yang namanya komponen aktif. Ya, diode semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N pada saat terjadi sambungan junction P dan N, hole-hole pada bahan P dan elektron-elektron pada bahan N sekitar itu sambungan itu cenderung untuk berkombinasi yang kemudian mengizinkan arus bergerak melalui anoda menuju ke katoda. Ya, nah komponen aktif dengan komponen pasif bedanya apa? Ya coba nanti dicari tahu ya. Pasti sudah tahu sih beberapa yang sudah dapat mungkin materinya ya. Kalau yang di IPA itu biasanya ada ya untuk pelajaran elektronika ya, atau biasanya di muatan lokal atau apa ya, atau mungkin di SMP juga sudah pernah diajarkan apa sih komponen aktif, apa komponen pasif, coba nanti dijawab ya. Nah, di sini diode semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N pada saat terjadinya sambungan junction P dan N, hole-hole pada bahan P dan elektron pada bahan N di sekitar sambungan cenderung untuk berkombinasi yang kemudian mengizinkan arus bergerak melalui anoda menuju ke katoda. Nah, kemudian ada Zener atau dioda Zener. Ini adalah menghubungkan pada arah kebalikan arus terhadap tegangan tertentu untuk menghasilkan tegangan referensi ya, Zener dioda. Nah, kemudian ada LED. Ya, ini dia bisa menyala. Ya, jenis dioda khusus menghasilkan sinyal jika dihubungkan dengan arus biasanya digunakan sebagai lampu. Kemudian ada yang namanya transistor. Itu ada kakinya 3 ya, sebenarnya ini sama dengan dioda tapi dia kakinya 3. Kalau yang tadi itu kan dia ini ya
dan N saja, atau N dan P saja. Nah, di sini dia ya sama P dan N saja, tapi di sini NPN dan NPNP ya. Jadi ada yang panahnya masuk dan ada yang panahnya keluar kalau misalnya di simbolnya ya. Nah, transistor ini merupakan peralatan yang mempunyai 3 lapis NPN atau PNP dalam rentang operasi arus elektron IC. Ini merupakan fungsi dari arus basis. Nah, perubahan pada arus basis ini memberikan perubahan yang diperkuat pada arus elektron untuk tegangan emitor, kolektor, PCA yang diberikan. Nah, perbandingan kedua arus ini dalam orde 15 sampai 100. Nah, kemudian ada switch atau saklar. Saklar itu ternyata dia juga masuknya komponen aktif ya. Peralatan ini karena untuk memutus arus dan dibentuk dengan sejumlah penghubung dan sejumlah penarik ya. Nah, di sini ada saklar SPST, saklar SPDT, saklar DPDT ya, seperti ya, nanti coba kalian cek lagi. Nah, untuk yang tugas pertama ini ya, silahkan kalian bikin format makalah ya. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, permasalahan, teori, itu adalah pokok bahasannya tadi, kemudian hasil praktikum ya, itu print hasil dan pembahasan berisi kajian tiap hasil praktikum dan kemudian simpulan ya. Nah, di sini akan lebih bagusnya itu kalau misalnya kalian membahas tentang tadi tentang resistor ya, silahkan nanti kalian bikin resistor itu secara seri dan secara paralel, itu seperti apa cara menghitungnya ya, berikan contoh ya minimal 2 gitu ya, seri 2 paralel 2 gitu ya. Kemudian untuk yang kapasitor juga nanti silahkan kalian bikin rangkaian seri dan paralelnya ya, yang kemudian nanti akan kalian hitung ya, seperti itu. Dan juga nanti campuran ya, jadi seri dan paralel yang dicampur gitu ya. Jadi silahkan dibikin resistor itu 22 ya, seri silahkan bikin soal 2 seri 2 paralel untuk resistor. Jadi nilainya adalah jumlahnya adalah 4 ya. Nah, kemudian yang tadi yang kapasitor juga sama. Ditambahin lagi untuk yang campurnya ya. Berarti ada 6 soal. 2 lagi ya. Jadi 6 soal untuk resistor dan 6 soal untuk kapasitor yang di seri dan paralel dan campuran tadi ya. Nah, kemudian juga kalian silakan bikin juga 2 soal tentang cincin warna dan juga 2 soal juga tentang yang pakai kode angka ya, seperti itu. Dan kemudian juga sama untuk kapasitor yang pakai cincin warna dan pakai kode angka ya.